Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya bola yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Sekarang podcast Sebelum Tidur juga bisa lo dengarkan di YouTube. Ada visualnya di sana di mana ada muka gue. So lo bisa search di YouTube podcast Sebelum Tidur, tapi mungkin yang keluar akan Hello Bagas ya. Coba lo cari dengan nama podcast Sebelum Tidur dan nama gue Ridwan gitu. Mungkin I hope ketemu. And please, ketika lo udah ketemu please subscribe. Di episode ini gue pengen ngomongin tentang jatuh cinta diam-diam. Berangkat dari salah satu pendengar dari podcast Sebelum Tidur yang email gue tentang cerita dia yang bang, gue suka sama seseorang tapi gue gak pernah bisa dan berani untuk ngungkapin perasaan gue ke dia. Well, tiba-tiba gue ke-recall sama cerita gue pada masa lalu, dimana gue tuh sempat suka sama orang. Dia cantik. Mungkin sukanya gue sama dia itu for the sake of karena dia cantik aja. Gue gak begitu kenal sama dia orang. Gue gak begitu tahu banyak tentang personality dia seperti apa. Dan sampai pada detik itu waktu gue suka, kebetulan gue punya pacar. Dan gue gak ngambil kesempatan apapun untuk bisa ngedekatin dia sama sekali, karena gue juga punya pacar anyway. Lalu itu berjalan dan tertimbun begitu aja, terkubur begitu aja, karena gue pikir emang mungkin ini cuma perasaan yang nongol gitu aja. Kayak sama lo ngelihat cewek di mall, anjir cakep banget. Tapi ya udah, lo nggak tahu siapa dia. Nah kalau gue tahu siapa dia, tapi gue nggak tahu dia orangnya kayak gimana. Anyway, kemudian datanglah kesempatan yang mungkin semesta sedang mendukung lo, tapi nggak mendukung-dukung amat. Lo akhirnya dipertemukan lagi sama dia setelah sekian tahun lamanya. Gue maksudnya. Gue nggak lama, selama 5 tahun kemudian atau something ya. Setahunan lah. Jadi waktu dulu gue akhirnya ketemu lagi sama orang ini ketika gue sedang single. Gue single. Dia lagi datang ke kota gue waktu itu. Dia datang sendirian. Akhirnya kita janjian ketemu. And then kita hang out. Kita ngobrol. Dipengaruhi sedikit alkohol. Tercetuslah dan terucaplah sebuah confession dari gue ke dia kalau gue bilang gue sempat suka sama lo dulu. Dia kaget. Dia kaget, sekaget-kagetnya. Terus dia bilang, lo tahu gak pernah ada momen gue pernah bilang ke temen lo, yang mana teman gue juga, kalau gue bilang, Ridwan lucu ya. Terus gue ngerasa kayak di momen dulu waktu gue tahu berita itu, gue ngerasa kayak anjing nih, paling ini orang cuma ngebilang gue lucu karena gue lawak aja kali ya. Dia bilang kayak sebenarnya I have interest on you, kata dia. Tapi at that moment ya I know you already with someone anyway. So I think what can I do? And then we talk a lot. We have a great time gitu waktu itu.
kita ngobrol banyak. Ini kalau pendengar-pendengar cowok-cowok yang agak ngehe pasti, pulangnya lo kemana bang? Nggak kemana-mana, balik aja. Terus itu berlanjut, obrolan itu berlanjut. Gue semakin seneng, gue semakin merasakan kasmaran waktu itu. Happy banget rasanya ketika lo akhirnya bisa ngobrol lebih banyak sama orang yang lo adore, yang lo nggak tahu kalau ternyata dia juga punya perasaan yang sama saat itu sama lo. Dan lo akhirnya bisa berkesempatan buat ngobrol banyak sama dia, dan lo udah ngungkapin perasaan lo. Perasaan yang gue pendam diam-diam, yang gue kubur selama sekian lama waktu itu, akhirnya tumbuh lagi. Cukup besar tumbuhnya, tapi dengan sangat disayangkan. Ketika gue punya kesempatan ini, itu tuh cuma terbatas sampai di situ aja karena dia punya orang lain. Akhirnya that conversation itu terputus dan mati gitu aja. Selesai aja di tengah jalan, tidak sampai panjang. And it sucks, karena gue tahu rasanya suka sama orang yang udah punya orang lain, dan lo masih gemes gitu. It's gonna be the unfinished business. Lo tuh masih punya curiosity yang what if. Gimana kalau suatu saat nanti dia putus dan gue masih single? That question tuh selalu menjadi pertanyaan gue untuk berandai-andai. Yang sampai sekarang dia masih sama pacarnya. Tapi kadang tuh ketika lo jatuh cinta diam-diam, dan ketika lo bisa meluapkan atau mengucapkan apa yang lo pikirkan, yang lo rasakan ke dia, I think it's more than enough gitu. Karena kadang-kadang menurut gue cinta tuh gak selamanya bisa dipaksakan. Lo harus tahu ada beberapa hal yang mungkin emang dia belum saatnya aja buat lo, atau bahkan mungkin memang dia bukan buat lo. Ngerti gak sih? Momen ketika lo sebenarnya lagi suka banget sama orang nih, dan lo tahu nih orang juga suka sama lo, tapi lo berdua sama-sama tahu kalau semesta lagi nggak bolehin kita buat bareng-bareng lo. Apa yang bisa lo lakuin? Gak ada, kecuali lo nekat. Tapi menurut gue, untuk lo jatuh cinta diam-diam dan lo pengen nyatain perasaan duluan, gak ada yang salah when you get a chance. Karena selalu melegakan when it happen gitu, ketika lo bisa menyampaikan apa yang lo rasakan. So, sebelum dia menikah dan lo gak bisa dan lo gak boleh, menurut gue, ketika udah di dalam jenjang pernikahan nih orang yang lo suka, jangan diapa-apain. No way. Menjauhlah.
dari dia sebelum lo dianggap jadi perusak hubungan orang. Tapi ketika lo ada kesempatannya, make it. Karena menurut gue, mengungkapkan perasaan tuh cukup sampai di titik mengungkapkan. Lo tidak perlu harus punya rasa atau keinginan untuk memiliki. Karena menurut gue pun perasaan itu tidak akan menjamin ketika lo bersama hubungan lo akan langgeng selamanya gitu. Even lo mungkin udah memendam dan jatuh cinta diam selama sekian lamanya maybe. Itu emang jadi romantic story sih, jatuh cinta diam-diam, terus lo ternyata masih suka lama-lama dan lo cuma bisa nge-reply story-nya sesekali doang, tanpa lo gak ada kesempatan untuk bisa chattingan sama dia setiap saat dengan intens. Menyebalkan, but kadang tuh kita cuma terlalu banyak berandai-andai aja untuk bisa kayak bisa. Enggak juga. Daripada lo paksakan, mending lo merelakan aja. Dengan setidaknya lo mengungkapkan. Itu aja mungkin dari gue, teman-teman. Jadi kalau buat lo sekarang ada yang sedang merasa kayak gue suka banget nih sama orang, gue pengen banget ngungkapin, make it. Ungkapin aja. Sekali lagi, ketika lo mengungkapkan lo bisa bilang, enggak, kita gak harus jadian kok. Supaya dia gak takut. I think that's all teman-teman yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Thanks to you. Jangan lupa subscribe podcast Sebelum Tidur di YouTube, dan jangan lupa follow di Spotify. Kalau gitu gue udah pamit. Spread love, not hate. Bye-bye.